Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Pertama, kami dari kelompok 4 beranggotakan yang pertama yaitu saya Rana Gempa Saputra sebagai moderator, Afrinanda sebagai pemateri pertama, Zukra Dewinta sebagai pemateri kedua, Aulia Elvira sebagai pemateri ketiga, dan Asyifa Fitrian Salsabila sebagai materi keempat. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Frinanda. Kepada Frinanda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama saya akan menjelaskan Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Wardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia di zaman penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara juga merupakan tokoh nasional sampai saat ini masih dikenang dan terus dibahas dalam beberapa mata pelajaran di sekolah-sekolah. Ia lahir di Pukualaman pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta 26 April 1959 di umur 69 tahun. Sekarang tanggal kelahiran beliau diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Jenjang pendidikannya ia tamatkan di pendidikan dasar di ELS, Eropats Lager School atau sekolah dasar pada zaman kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Stovia School of Leading van Indies Arts, yaitu sekolah pendidikan dokter di Batavia pada zaman kolonial Hindia Belanda. Tetapi sayangnya tidak sampai tamat lantaran pada saat itu Ki Hajar Dewantara sakit. Kemudian kita masuk pada konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam tinjauan filsafat pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengajukan beberapa konsep pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu tripusat pendidikan. Yang pertama, pendidikan keluarga, yang kedua, pendidikan dalam alam perguruan, dan yang ketiga, pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. Ki Hajar Dewantara memasukkan kebudayaan dalam diri anak dan memasukkan diri anak ke dalam kebudayaan mulai sejak dini, yaitu taman indria atau balita. Ketika anak didik sudah menginjak pada pendidikan taman muda atau sekolah dasar, kemudian taman dewasa dan seterusnya, maka konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah ngerti, ngeroso, yang ngelakoni. Model pendidikan ini dimaksudkan supaya anak tidak hanya dididik intelektualnya saja atau kognitif. Istilah Ki Hajar Dewantara ngerti melainkan harus ada keseimbangan dengan afektif serta psikomotorik. Dengan demikian diharapkan setelah anak menjalani proses belajar mengajar dapat mengerti dengan akalnya, memahami dengan perasaannya, dan dapat menjalankan atau melaksanakan pengetahuan yang sudah didapat dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian akhir dari hasil pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, adalah menghasilkan manusia yang tangguh dalam kehidupan masyarakat. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang bermoral taman siswa, yaitu mampu melaksanakan pantangan yang meliputi tidak menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, tidak melakukan manipulasi keuangan, dan tidak melanggar kesusilaan. Kemudian konsep Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Konsep Ki Hajar Dewantara pada sistem Among mengatakan bahwa sistem Among yang berjiwa kekeluargaan bersendikan dua dasar, yaitu yang pertama, kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Yang kedua, kemerdekaan sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka. Konsep Ki Hajar selanjutnya adalah dasar kemerdekaan yang mengandung pengertian bahwa hal itu sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia dengan memberikan hak untuk mengatur dirinya sendiri, dengan mengingat syarat tertib damainya, orde and fred hidup masyarakat. Menurut Priyodarso, siswa harus memiliki jiwa merdeka dalam arti merdeka lahir, batin, serta tenaganya. Jiwa merdeka ini sangat diperlukan sepanjang zaman agar bangsa Indonesia tidak didikte negara lain. Sistem Among melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdekanya, mematikan kreativitasnya. Konsep jiwa merdeka ini selaras dengan filsafat progresivisme terhadap kebebasan untuk berpikir bagi anak didik.
karena merupakan motor penggerak dalam usahanya untuk mengalami kemajuan secara progresif. Anak didik diberikan kebebasan berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang ada dalam dirinya dan tidak terhambat oleh orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak didik agar dalam garis-garis kodrat pribadinya serta pengaruh-pengaruh lingkungan mendapat kemajuan hidup lahir batin. Ki Hajar Ki Suratman 1987. Kebudayaan adalah buah budi manusia sebagai hasil perjuangannya terhadap pengaruh alam dan zaman atau kodrat dan masyarakat. Budi adalah jiwa yang sudah matang, sudah cerdas. Oleh karena itu, dengan kebudayaan, budi manusia dapat mencapai dua sifat istimewa, yaitu luhur dan halus. Dengan demikian, maka segala ciptaan budi senantiasa mempunyai sifat luhur dan halus juga. Jadi, kebudayaan merupakan suatu proses perkembangan secara dinamis mengenai kemenangan perjuangan hidup manusia terhadap alam dan zaman. Konsep Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan sebagai usaha pendidikan ini selaras juga dengan konsep filsafat progresivisme yang mengatakan bahwa kemajuan atau progres menjadi inti perkataan progresivisme, maka beberapa ilmu pengetahuan yang mampu menumbuhkan kemajuan merupakan bagian-bagian utama dari kebudayaan. Kemudian, sumbangan pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi pendidikan Indonesia. Sistem paguron menurut pandangan Ki Hajar Dewantara merupakan suatu sistem pendidikan nasional karena sistem pendidikan ini berorientasi pada nilai-nilai kultural, hidup kebangsaan serta kemasyarakatan Indonesia. Gagasan paguron mencakup pengertian bahwa paguron sebagai tri pusat pendidikan, yaitu sebagai tempat guru, sebagai tempat belajar, dan sebagai tempat pendidikan dalam masyarakat. Berdasarkan pengamatan secara langsung dalam kehidupan masyarakat saat ini, sebenarnya banyak menjumpai pendidikan pada pesantren modern yang berkembang di kota-kota besar maupun di desa-desa di Indonesia. Penulis ingin menunjukkan bahwa konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan sistem paguron benar-benar diterapkan dalam dunia pendidikan di luar taman siswa. Hal ini juga diungkapkan oleh Tiasno Sudarto, seorang tokoh TNI. Kendati ajaran militer itu keras, toh tidak ada unsur pemaksaan. Selain itu, saya melihat sistem padepokan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara ada juga dalam militer, sebab banyak prajurit tinggal di asrama. Antara pimpinan dan anak buah tinggal dalam satu lingkungan, sehingga pimpinan, pamong, atau guru bisa mengikuti perkembangan dan proses pendidikan anak. Saya sudah lama mengagumi beliau, terutama ajaran-ajarannya. Ternyata konsep Ingarsa Sung Tulada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tut Wuri Handayani sangat klop dalam dunia militer. Sudarto 2008-78. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Frinda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Winta. Kepada Winta, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i merupakan tokoh pendidik yang hidup pada masa penjajahan kolonial Belanda. Ia mengabdikan hidupnya untuk menemukan formula pendidikan yang tepat untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Keprihatinannya melihat kondisi Indonesia yang terjajah telah mengilhami Muhammad Syafi'i untuk mendirikan sekolah yang dapat membantu kemerdekaan Indonesia. Sekolah yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i bernama INS Kayu Tanam yang lebih mengedepankan community oriented project dan study centered dalam sistem pengajarannya. Artinya, sekolah ini lebih mengutamakan mendidik pribadi yang baik melalui keterampilan tangan. Muhammad Syafi'i mendirikan INS Kayu Tanam pada tanggal 31 Oktober 1926 atau 94 tahun yang lalu di Kayu Tanam, sebuah desa kecil di Sumatera Barat, merupakan salah satu perguruan nasional yang telah menjadi aset bangsa, yang mendasarkan suatu ideologi yang strategis demi pembebasan bangsa dari ketergantungan akibat lama terjajah. Sejak berdirinya sampai Perang Kemerdekaan Indonesia, perguruan ini telah berkibar namanya. Bukan hanya berjiwa nasionalisme yang diimbangnya, juga para alumni yang
juga para alumninya yang telah memberi kontribusi pada bangsa ini sesudah kemerdekaan. Muhammad Syafi'i lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada tahun 1899. Meskipun berdarah Jawa asal Kediri, ia dianggap sebagai tokoh masyarakat di Sumatera Barat. Hal ini tidak lepas dari peran ayah angkatnya Ibrahim Marah Soitan, seorang tokoh pendidik yang pengarang pada awal abad ke-20, yang notabene merupakan putra Minangkabau asal kayu tanam. Muhammad Syafi'i dikenal tidak hanya sebagai tokoh pendidik yang berpikir modern dalam zaman penjajah, namun juga dikenal sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang berada di garis depan pemimpin Sumatera Barat. Ia pernah menjadi Ketua Dewan Sumatera Barat pada masa pendudukan Jepang. Pada masa awal kemerdekaan dipercaya memerankan diri atas nama bangsa Indonesia di Sumatera Barat, membacakan lagi teks proklamasi 17 Agustus 1945. Muhammad Syafi'i merupakan salah satu tokoh penting bagi perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia, serta pergerakan di Sumatera Barat, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Latar belakang pendidikan Muhammad Syafi'i. Latar belakang lahirnya pemikiran tentang pendidikan oleh Muhammad Syafi'i, banyaklah cerita beliau, antara lain bahwa sejak kecil beliau telah dipompa oleh ibu bapak almarhum Khailijah dan almarhum Marah Sultan dengan menceritakan riwayat karya orang yang besar di dunia. Setelah beliau duduk di sekolah guru di Bukit Tinggi bernama Sekolah Raja, sering beliau mendapat kiriman dari orang tuanya berupa buah karangan almarhum Dr. Jipo Mungjusomo dan almarhum Dr. Dowis Dekker di zaman Republik. Namanya menjadi Dr. Setiabudi yang membangun jiwa beliau. Cinta pada bangsa tanah air. Pada 8 Sehingga berjalannya waktu, Muhammad Syafi'i mempunyai pandangan bahwa pergerakan nasional Indonesia hanya akan berhasil mencapai tujuannya dengan cepat, karena kemerdekaan tidak mungkin diperoleh dengan beberapa orang pemimpin saja, tapi harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, rakyat juga harus ikut berjuang, dan supaya perjuangan dapat mencapai tujuan, maka rakyat perlu ditingkatkan kecerdasannya. Untuk meningkatkan kecerdasan rakyat, pendidik harus ditingkatkan pula, yaitu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perjuangan mencapai Indonesia merdeka. Dalam sistem pendidikan, Muhammad Syafi'i akan menerapkan pendidikan yang merangsang keaktifan si anak secara maksimal. Hal tersebut didasari oleh filosofi bahwa semua ciptaan Tuhan di dunia ini, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, senantiasa bergerak atau bekerja. Sifat kerja merupakan ciptaan Tuhan. Sifat kerja ada untuk menciptakan keselarasan dalam hidup. Tiap-tiap yang menentang dalil ini akan hancur. Tiap-tiap yang melaksanakan dalil ini akan berbahagia. Dalam gaya belajar kinestik, peran tangan sangat penting. Tangan berguna sebagai alat untuk menolong anak dalam belajar. Pekerjaan tangan dapat diartikan sebagai pencipta suatu produk atau barang dengan menggunakan tangan sebagai medianya. Dalam pendidikan, produk atau barang bukan merupakan tujuan utama dalam pekerjaan tangan. Tujuan utama adalah proses bekerja, membuat suatu produk atau barang. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan Muhammad Syafi'i. Sebagai tokoh pendidikan, falsafah pendidikan Syafi'i banyak dipengaruhi oleh pandangan Steiner dan John Dewey, atau aliran sekolah kerja. Dalam pandangan Syafi'i, anak didik perlu belajar kerja agar mereka pandai dan cakap mempergunakan tangan selain memakai otaknya. Peserta didik harus diajarkan suatu pekerjaan sesuai dengan pembawaan dan kemauannya demi hidupnya di masa depan. Pandangan Syafi'i tersebut merupakan reaksi terhadap sekolah kolonial yang mempersiapkan muridnya untuk menjadi buruh pada kantor-kantor pemerintah atau perusahaan. Menurut Syafi'i, manusia sebagai kesatuan jiwa raga, kesatuan individu dan anggota masyarakat seharusnya diperhatikan perkembangannya. Pendidikan bagi Syafi'i harus ditujukan untuk mencapai kepribadian yang selaras. Untuk mencapai tujuan tersebut, prinsip pertama yang dipegang teguh oleh Syafi'i dalam pendidikannya adalah belajar, bekerja, dan berbuat. Apabila murid hanya mendengarkan saja, ilmu pengetahuan yang diajarkan guru melalui kata-kata yang kadang-kadang tidak dimengerti tidak akan berguna bagi murid-murid, karena mereka tidak tahu dan tidak akan pandai mempergunakan
pengetahuan tersebut dalam kehidupannya atau untuk memperbaiki tingkat kehidupannya. Menurut Muhammad Syafi'i, pada setiap manusia terdapat 3 hal pokok yang dapat dikembangkan untuk mendidik manusia ke arah yang dikehendaki, yaitu melihat 40%, mendengar 20%, dan bergerak 35%. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Winta. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Elvira. Kepada Aulia Elvira dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai topik ketiga mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sejarah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 sampai meninggal di Yogyakarta pada umur 54 tahun, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar ini adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu, dan ibunya adalah seorang putri Adri Haji yang menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai nama kecil yaitu Muhammad Darwis pada usia 15 tahun. Beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Beliau mulai berinteraksi dengan pemikiran pembaharu dalam Islam. Pada masa ini beliau sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1912 beliau mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Mekah, beliau menikah dengan Siti Wadilah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dan sejak awal, Ahmad Dahlan telah menetapkan Muhammadiyah bukan organisasi politik, akan tetapi bersifat sosial dan bergerak dalam bidang pendidikan. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan resistensi baik dari pihak keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914. Yang selanjutnya mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya tentang pendidikan. Bila diruntut dari sejarah panjang perjuangan Ahmad Dahlan dalam membangun dan memajukan umum dari keterbelakangan, terasa giginya memperjuangkan cita-cita besarnya, dan menuruti perjuangan itu akan berhasil manakala ditopang oleh 2 komponen utama yang dilandasi. Yang pertama, pendidikan dan dakwah. Adapun aspek kurikulum, menurut Ahmad Dahlan pelaksanaan pendidikannya hendak didasarkan pada landasan yang kokoh, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, aspek metode pengajaran dalam mengajarkan pengetahuan agama Islam secara umum maupun membaca Al-Quran. Oleh karena itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan secara pribadi mulai merintis pembentukan sekolah yang memadukan pengajaran ilmu agama Islam dan ilmu umum. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Aulia Elvira. Selanjutnya materi keempat yang akan disampaikan oleh Asyifa. Kepada Asyifa dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai Rahmah El-Yunisia. Biografi Rahmah El-Yunisia. Rahmah El-Yunisia lahir pada tanggal 26 Oktober 1990, 1 Rajab 1318 Hijriah di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia putri bungsu dari keluarga Syekh M. Yunus dengan Rafiah. Ia dilahirkan dari keluarga yang berlatar pendidikan agama yang kuat. Bahkan keluarganya adalah tokoh-tokoh pendidikan dalam masyarakat. Ayahnya, Syekh M. Yunus, adalah seorang ulama dan pernah menjabat di Pandai Sikat, Padang Panjang. Sedangkan kakeknya, Imanuddin, seorang ahli ilmu falak dan pemimpinan tarekat Naqsabandiyah. Rahmah El-Yunisia mempunyai 5 orang saudara.
Kakaknya yang tertua bernama Zainuddin Labai El-Yunusi, seorang ulama muda pendiri Diniyah School tahun 1915 untuk putra-putri yang memakai sistem dan pelajaran modern. Dialah yang membuka mata pandangan Rahmah El-Yunusiah. Walaupun ayahnya seorang ulama, Rahmah tidak banyak mendapatkan pendidikan dari ayahnya. Dalam usia 16 tahun, Rahmah dinikahkan dengan seorang ulama muda berpikiran maju bernama Haji Baharudin Latif. Setelah perkawinannya berlangsung, selama 6 tahun atas kehendak kedua belah pihak terjadi perceraian tanpa memperoleh anak. Pendidikan Rahmah El-Yunusiah, walaupun ayahnya seorang ulama, Rahmah tidak banyak mendapatkan pendidikan dari ayahnya karena sewaktu ia masih kanak-kanak, ayahnya sudah meninggal dunia. Rahmah bersekolah di perguruan Diniyah School pimpinan kakaknya Zainuddin Labai. Di samping itu, pada sore hari ia belajar kepada beberapa ulama terkemuka di Padang Panjang. Karena dibesarkan pada keluarga yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, sejak semula ia sudah menaruh pada bidang yang sama. Ia sangat kagum pada lembaga pendidikan yang dikelola kakaknya dan sekaligus tempat belajarnya. Diniyah School. Di samping pendidikan agama yang diperolehnya, Rahmah juga belajar ilmu kebidanan, ilmu kesehatan, dan P3K. Dari Dr. Sofyan Rashad, Dr. Tazar di Kayu Tanam, Dr. Asaleh di Bukit Tinggi, dan Dr. Arifin di Payakumbuh. Selanjutnya, kurikulum dan sistem pendidikan Diniyah Putri. Sejak berdirinya perguruan tinggi Diniyah Putri, selalu mempertahankan sistem pendidikan Tritunggal, yaitu kerjasama yang erat antara lingkungan sekolah, asrama, dan rumah tangga atau masyarakat. Dengan sistem pendidikan yang dianut oleh perguruan, ia terjalinlah kerjasama yang erat antara ketiga sistem lingkungan untuk mencapai tujuan dengan yang telah digariskan. Bahwa pendidikan yang diberikan secara formal di pagi hari dipraktikkan di asrama secara informal di bawah asuhan bimbingan ibu asrama dan guru-guru pengasuh serta guru-guru wanita. Lembaga pendidikan di lingkungan perguruan Diniyah Putri terdiri dari 4 jenis, yaitu A. Diniyah Putri Menengah Pertama, bagian B. Pendidikan Selanjutnya, pemikiran pendidikan Rahmah El-Yunusiah. Yang pertama, pendidikan untuk semua. Yang kedua, mendirikan Madrasah Al-Banat. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memasukkan kebudayaan ke dalam diri anak dan memasukkan anak ke dalam kebudayaan supaya anak menjadi makhluk yang insani. Yang kedua yaitu filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Disebut filsafat pendidikan Amung yang di dalamnya merupakan konvergensi dari filsafat progresifme tentang kemampuan kodrati anak didik untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu kontribusi filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan di Indonesia adalah dengan munculnya model-model pendidikan pesantren modern yang sering dikenal dengan MBS. Selanjutnya yaitu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i adalah memotivasi dan dipompa oleh orang tua angkatnya dengan menceritakan riwayat karya orang besar dan beliau dimasukkan ke sekolah guru di Bukit Tinggi sehingga muncul pemikiran Muhammad Syafi'i untuk meningkatkan kecerdasan rakyat, perlunya ditingkatkan pendidikan. Selanjutnya itu Kiai Ahmad Dahlan. Tujuan pendidikan dalam visinya, beliau prioritas pertama yang perlu digarap adalah bidang pendidikan. Melalui pendidikan inilah, beliau ingin membangun mental dan spiritual umat sekaligus mencerdaskan kehidupan mereka.
Menurut Haidar Putra Dulai dalam buku Sejarah Pertumbuhan dan Perubahan Pendidikan Islam di Indonesia, bahwa pendidikan Islam sebelumnya dimasuki oleh ide-ide pembaharuan memiliki beberapa indikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan yang bersifat non-klasikal. Yang kedua itu mata pelajaran. Yang ketiga, metode yang digunakan adalah metode sorogan. Yang keempat itu ijazah sebagai bukti telah menyelesaikan dan menamatkan pelajaran. Yang kelima yaitu tradisi kehidupan pesantren amat dominan bagi kalangan santri dan kiai. Yang keempat yaitu Rahmat El-Yunusia. R.A. Kartini boleh saja dianggap sebagai pelopor emansipasi perempuan, namun kiprah Rahma El-Yunusia tidak bisa dipandang remeh sejak terjangnya bahkan lebih luas. Lebih adalah penggerak utama kemajuan kaum perempuan di Sumatera Barat. Pada masanya kualitasnya diakui oleh level internasional. Ia kerap berperkara dengan orang-orang Belanda. Beliau pernah diadili dan dicekal pemerintah kolonial. Kemudian ditahan Belanda pada masa revolusi. Rahma sempat duduk di parlemen setelah RI merdeka. Bahkan pernah pula dicap sebagai pemberontak oleh rezim Soekarno. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.